Oke. Kita mau copy dulu. Oke, boleh ada yang baca? Kita ganti-gantian ya, seperti biasa. Kita akan minta kesediaan Joshua dulu. There's need of a much closer study of the Word of God, especially should Daniel and the Revelation have attention as never before in the history. Thank you. Ini di TM 112.1. Ya. Jadi kita dibilang perlu lebih dekat lagi untuk belajar firman Tuhan. Dan khususnya harus belajar apa? Buku apa? Daniel dan Wahyu. Daniel dan Wahyu. Dan dibilang attention-nya as never before. Apa itu artinya attention as never before? Apa itu attention Perhatian as... yang sama sebelumnya. Betul. Jadi kita artinya apakah perhatian kita harus sangatlah misalnya kita kalau dulu belajarnya seminggu sekali, waduh kalau attention as never before kita belajar every day, dan khususnya dalam apa dibilang Halo? tentang apa yang harus have attention as never before? History of our work. Oke, history of our work, betul? Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang closer study apa? Tentang apa? Word of God. Word of God khususnya apa? Daniel and Daniel and Revelation, toh? Ini kan? Lalu ini word of God, tapi especially ya. Especially ini artinya khusus, toh? Especially Daniel and Revelation. Lalu attention kita yang belum pernah ada, betul? Iya. Di mana? History of our work. Okay. Apa sih, Dinda, history of our work? Kayak sepanjang kita punya apa yang Our ini siapa? Our ini siapa? Kita. Our ini khususnya siapa kitanya di sini? Orang Advent. Orang Advent, mantap Jos. Gimana Dinda, betul? Iya, betul. Jadi, kita harus belajar Daniel Revelation, closer study, terus harus attention sama historinya orang Advent. Wow, gimana? Artinya harus tahu nggak kenapa kok bisa jadi ada orang Advent? Betul? Iya. Kenapa kok bisa jadi orang Advent, itu harus kita belajar, harus kita ada attention as never before di history yang kita punya, kenapa kita ada orang Advent, dan pekerjaan orang sebelum bisa jadi ada orang Advent, historinya gimana, itu harus ada. Dan itu zamannya apa, Itin? History of our work ini di mana terlebihnya?
bisa manja. Apa? Boleh ulang? History of our work ini orang Advent punya history di mana? Zaman Millerites. Zaman William Miller, betul Mama? Kak Sasha? Betul. Ini dia. Nanti kita belajar itu ya. Kita belajar dia punya line upon line semua ya. Dan kita belajar Daniel and Revelation juga, oke? Oke, kita belajar baca kutipan lagi. Apakah semua sudah ngerti? Manda ngerti kutipan ini? Aku iya Kak. Ngerti ya? Oke, mantap. Apa, Ma? Oh, Jos ngerti, Jos? Dengar. Oke. Oke, sekarang kita baca paragraf 2-nya, oke? Oke, sekarang mau tanya kita minta kesediaan di sini berarti ada Christine dan Aca, silakan ada angkat tangan. Caca mengerti. Yang mana sayang? Yang Revelation and Daniel. Jadi kalau dibilang Aca, kalau Daniel and Revelation itu harus kita pelajari lebih dekat lagi, boleh? Boleh. Itu dia. Dan perhatian kita, kalau kita nggak pernah perhatiin sejarah orang Advent, kita harus memberikan perhatian yang belum pernah kita kasih sebelumnya tentang kita punya sejarah, tentang history of our work. Boleh? Karena masih ingat nggak yang kita baca di Ecclesiastes? History repeat atau enggak? Repeat. Repeat, betul Manda? Yang kita belajar, betul Jo? History apakah terulang nggak? Iya. Nah itu Iya. dia. Iya. Makanya penting sekali untuk belajar apa? History itu sejarah Mas Aca. Jadi penting sekali untuk belajar apa Aca? Belajar. Karena sejarah itu akan apa Aca? Sejarah itu akan apa? Akan terulangkan kembali. Itu dia. Jadi sejarah kita pelajari karena nanti mau terulang kembali. Makanya dibilang harus attention karena yang kita mau pelajari di history akan terulang kembali. Bagaimana? Boleh? Oke. Sekarang kita akan minta kesediaan. Berikutnya adalah Emak Linda baca. Silakan. Ini mah. The light that Daniel ini. The light that Daniel received from God was given especially for these last days. Wow. Jadi artinya terang yang diberikan kepada Daniel. Jadi ini kalau Daniel kita kasih color code pink ini kan, sama kan yang harus kita pelajari closer study kan Kak Sasha? Iya, betul. Itu diberikan untuk kapan? Last day. Last day. Last days. Jadi kenapa kita mau tanya sekarang, Manda, kenapa kita harus need of a much closer study of the book of Daniel? Karena itu kenapa? Jadi apakah itu karena perlu untuk last days, Kak? Karena itu untuk diberikan untuk akhir zaman, betul? Betul, Kak. Itu dia. Jadi misalnya kayak gini kan, misalnya kita gini. Oh, kita mau ujian matematika, oke?
bahannya, dan ceritanya kita semua di sini kelas 6 SD lah. Terus Kak Gedi kasih semua bahannya kan. Ini ya bahannya perkalian. Apakah kalian kalau dikasih bahannya perkalian mau belajar kurang tambah? Mau begitu? Enggak, Kak. Nah, itu dia. Apakah kalian akan serius untuk belajar yang dikasih bahannya, betul? Dan Ya. terang yang diberikan Daniel dari Tuhan untuk akhir zaman, artinya apakah kita harus serius sekali pelajarinya, Kak Sasha? Iya, betul, Ki. Itu dia. Oke. Oke, mari kita lihat lagi. Kita baca lagi kutipan. Joshua, silakan. Mau tanya, Aha. yang di atasnya yang the history of our work itu Mhm. worknya itu pekerjaan apa? Pekerjaan hour-nya. Hour ini orang Advent kan? Jadi sejarah pekerjaan orang Advent itu harus kita pelajari, Jos. Oh, Jadi bagaimana jadi pekerjaan sejarahnya orang harus Advent? dipelajari. Betul. Dan sejarahnya bisa jadi ada pekerjaan orang Advent itu adalah Saman William Miller. William Miller itulah yang menemukan terang sehingga bisa jadi ada orang Advent, Jos. Nah, itu katanya harus kita pelajari. Bagaimana, Jos? Bisa ngerti ya itu? Oke. Bisa. Kita lanjut lagi. Oke. Bentar ya. Oke, ini dia kutipannya. Oke, mari kita baca ini ya. TM 116.5 sekarang. TM 116.5. Oke. Sekarang kita minta kesediaan Kak Sasha baca. Ini ya. Boleh. Boleh. Ini The Mas. last. Ya. Oke, aku baca ya, Gay. Iya, The silakan, last book. Kak. The last book of the New Testament scriptures is full of truth that we need to understand. Satan has blinded the minds of many so that they have been glad of any excuse for not making the revelation their study. Waduh. Jadi New Testament Scripture ini apa? The last book of the New Testament Scripture apa? Revelation. Buku Revelation saja, Thomas. Ya kan? Buku terakhir dari Perjanjian Baru, betul, Jos? Buku terakhir dari Perjanjian Baru apa? Buku terakhirnya? ya Wahyu. Wahyu, ya kan? Ini kan semua. Makanya ini lihat, closer study Revelation. Dibilang, the last book ini full of truth. Kita harus mengerti, betul Aca? Betul. Itu dia. Dan apa yang dilakukan setan? Setan butakan pikiran orang banyak agar orang-orang ini tetap senang-senang, tetap nggak merasa bersalah, tetap kayak biasa aja untuk alasan-alasan yang mereka bikin kalau mereka nggak belajar buku Daniel Wahyu. Gimana, Jos? Itin bisa ngerti itu, Itin? Kalau kita jadi banyak alasan kalau nggak belajar, kira-kira pekerjaan siapa itu? Setan. Setan, betul? Aca, betul Aca? Betul. Apakah Aca dibikin setan supaya nggak belajar, betul? Manda setuju nggak itu, Manda? Betul. Iya, Kak. Itu dia. Jadi kalau saya punya banyak alasan kenapa saya nggak belajar, walaupun alasannya kayaknya benar juga sih, jadi nggak belajar, itu sudah setan blinded your mind. Betul, Kak Sasha? Aduh, Dinda, betul. bisa lihat itu? Betul banget ini. Ini dia. Jadi jangan sampai ya kita pilih untuk tertipu sama setan, oke? Oke, kita mau lihat. Oke,
kita mau minta apa yang Jos dapat sejauh ini, coba. Jos ringkaskan. Apa yang Jos dapat sejauh ini, coba. Ya, pokoknya kita harus belajar Alkitab khususnya untuk Daniel dan Revelation, Daniel dan Wahyu. Itu sih. Oke, itu saja yang dari Jos. Ya, Ada tadi lagi? apa? Itu saja dari Jos atau ada lagi? Oh, nggak ada. Oke, Ya, sekarang kita harus belajar belajar. sejarah dari umat, sejarah dari pekerjaan orang. Betul. Oke, sekarang Emak Linda mau tambahin yang Jos sudah bilang. Apa Mak Linda? Apa yang Mak Linda mau tambah kira-kira? Reason apa, Mak? Yang paling menyentuh, yang paling diingat apa, Mak? Mak, belum dibuka mic-nya. Kita harus belajar sejarah dari zaman William Miller. Karena sejarah ini akan terulang kembali. Gitu. Oke. Dan buku yang kita pelajari yaitu buku Daniel dan Wahyu. Gitu. Oke. Thank you, Mama. Oke, kita lanjut lagi kutipan berikutnya ya. Banyak kutipan menunggu ini. Kutipan bagus-bagus semua. Oke, kita lihat di sini. Sorry. LDE ya, last day event. Sekarang, loh, kok belum ke copy? Sorry ya. Copy, nah ini dia. Oke, sekarang kita minta kesediaan Dinda untuk baca. Oke, Kak. The unfulfilled predictions of the book of Revelation are soon to be fulfilled. This prophecy is now to be studied with diligence by the people of God and should be clearly understood. It does not conceal the truth. It clearly forewarns, telling us what will be in the future. Apakah Dinda sangat bersyukur sekali punya buku Revelation dan dituntun sama Nabi Tuhan untuk kasih jelas apa yang di dalam buku itu, Dinda? Iya, Kak. Betul sekali. Banyak yang baca buku Revelation, tapi bilang apa? Bukunya masih dimeteraikan, betul? Iya, benar, Kak. Wow. Oke, kita baca dulu, terus kita mau ke satu ayat. Dia bilang, prediksi nubuatan dari buku Revelation dengan segera akan dipenuhi. Profesi nubuatan ini sekarang atau nanti. Atau kalau sudah selesai semua probation kita baru cari-cari belajar, atau dalam probation sekarang ini kita belajar, betul Dinda? Iya, betul. Itu dia. Sekarang harus dipelajari dengan malas-malas atau dengan rajin. Rajin. Betul, Josh? Oleh umat Tuhan dan harus dengan jelas dimengerti. Buku Revelation ini nggak pernah tutup-tutup kebenaran. Jadi kalau ada yang bilang, itu nggak bisa dimengerti, itu namanya mbujok, betul, Josh? Artinya bohong, betul Kak Sasha? Iya, betul. Itu dia. Itu benar-benar dengan jelas kasih amaran sebelumnya. Jadi umat Tuhan nggak usah ketakutan kalau diamarkan sebelumnya, betul? Dan akan kasih tahu kita apa yang akan di depan. Jadi praise God kita punya Daniel and Revelation. Tapi umat Tuhan dibuat sibuk dengan hal-hal yang lain yang kelihatannya baik sehingga nggak rajin untuk belajar buku Daniel Revelation. Bagaimana? Aca setuju nggak itu?
Setuju. Jadi disibuk buat main TikTok, betul Aca? Main game, nonton-nonton, film-film dunia, sehingga nggak sempat belajar lagi the book of Revelation. Itu dia. Padahal di sini dibilang the people of God. Artinya yang nggak studied with diligence bukan apa, Dinda? Yang tidak studied diligence the book of Revelation itu bukan siapa? People of God. Walaupun mereka apa? Advent. Walaupun mengaku people of God, betul? Iya, betul. Nah, jadi Manda, apa yang Manda dapat dari kutipan ini, Manda? Coba Manda share dulu. Apa yang Manda dapat dari kutipan ini? Kutipan yang baru dibaca Kak Dinda, apa yang Manda dapat? Prediction dari Book of Revelation nanti bakal be fulfilled. Jadi history repeats itself. Dan sekarang kita harus belajar diligently dan harus clearly understood. Oke, terima kasih. Kira-kira kalau misalnya kita sudah tahu apa yang ada di masa depan, kita nggak akan apa? Jangan takut. Nggak takut. Apalagi? Kita kaget nggak nanti? Kalau kita sudah tahu apa yang ada di future? Enggak. Enggak. Nggak kaget, betul? Dan kalau kita udah tahu apa yang terjadi di future, itu untuk supaya kita bikin apa? Siap-siap, persiapan. Siap-siap. Itu dia gunanya. Jadi, orang nggak akan pernah bikin sesuatu tanpa dia tahu apa keadaannya sekarang, betul? Setan bikin macam-macam hal-hal dunia supaya kita nggak tahu apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang terjadi di masa depan karena kita lalai belajar Daniel and Revelation. Bagaimana? Setuju, Jo? Iya. Itu dia. Oke, kita baca kutipan berikutnya lagi. Kita baca kutipan lagi. Oke? Kita baca LDE lagi. Kita minta Manda boleh baca. Ya, Kak. The solemn messages that have been given in their order in the Revelation are to occupy the first place in the minds of God's people. Wow. Oke. Ini the people of God. Dan ini of God's people. Wow. Jadi, the solemn message, pekabaran yang diberikan dalam urutannya di Revelation harus menempati tempat terakhir ya, betul? Bukan. First, tempat pertama. The first place in the mind of God. Jadi kalau memang ini yang terjadi di future, amaran-amaran, persiapan, jadi Kakak Sasha bisa lihat nggak umat Tuhan yang sesungguhnya itu nanti ngadapin masa depan itu tak gentar. Iya. Betul nggak Kak? Waduh, itu dia. Karena udah first place. Kalau kita nggak put belajar ini sebagai yang first place, kita nggak akan ready untuk hadapin future loh. Iya. Gitu dia. Dan dibilang harus ini loh, to occupy the first place in the minds of God's people. Ini bukan Kak Gedi yang bilang kan? Ini inspirasi Roh Kudus yang bilang. Harus menempati tempat pertama. Itu dia. Kalau misalnya kita ada, kita paling jago apa? Kalau itu yang paling kita jagoin itu menempati kita the first place, kira-kira itu bisa bantu kita nggak untuk hadapin nubuatan-nubuatan yang belum digenapi kira-kira?
Kalau bukan persiapan dari Daniel and Revelation ini, bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Itu dia. Nah, jadi apakah Jos, Aca, Itin, Manda, Dinda, Emak, Gak Sasha bisa lihat nggak pentingnya belajar? Iya. Bisa Dan deh. bukan cuman belajar toh, Bisa, cuman rutinitas. Betul? Tapi harus dibuat first place in our mind. Kira-kira Jos, apa yang menyebabkan Adam dan Hawa pertama kali hidup? Bisa jadi living soul karena ada apa? Word of God. Bread of God. Kata lain bread apa? Word. Word. Dan apakah word itu keluar dari mana? Ini kita tulis urutannya ya. Nanti kita kasih ayat-ayatnya. Dan nanti ayat-ayatnya ini kita minta kita semua susun. Jadi homework, oke? Untuk hari Jumat. Oke? Oke, kita lihat ini ya. Jadi Adam dan Hawa. Adam aja lah ya. Ini pertama, dia adalah apa? Dust of the ground, betul? Aca? Dust of the ground itu debu tanah kan, Aca? Terus Jos tadi bilang, ini dia dikasih bread of life. Lalu Aca bilang, bread of life ini adalah apa? Word. Word. Masih ingat ayatnya Jos di mana bread sama dengan word? Di Mazmur? Nanti ya kita kasih ya. Terus word ini keluar dari mana? Word keluar dari mana? Mau. Betul, maut kan? Itin? Dinda, Manda? Word keluar dari maut kan? Ayat 6. Yang keluar dari maut, dari mana asalnya? Pikiran. Iya. Hati, ya toh? Yang keluar dari mulut, keluar dari hati, betul? Lalu, yang berasal dari hati, sama dengan berasal dari mana? Mind. Pikiran, mind. So, artinya apakah Adam waktu the dust of the ground dikasihnya adalah yang berasal dari apanya Tuhan? Mind. Mind. Betul. Jadi Adam waktu diciptakan diberikan yang berasal dari mind of God. Dan ini diberikan bread atau word yang berasal dari mind of God. Dan sekarang, dan ini baru bisa menjadi apa? Jos, setelah dikasih bread atau word yang berasal dari mind of God, baru bisa jadi apa? Baru bisa jadi apa, Jos? Setelah dikasih bread, dust of the ground-nya. Living soul. Mantap, Jos. Artinya, kita, betul? Kita, kalau tidak ada bread atau word yang berasal dari mind of God, tidak ada di first place mind kita adalah apa? Kita tidak apa? Kita artinya apa? Non-living soul. Dead soul. Betul nggak? Artinya kita cuman apa? Manusia hidup tapi spiritualnya mati. Bagaimana?
Karena kita nggak ada itu bread yang berasal dari mind of God, nggak ada di first place mind kita. Adam bisa jadi living soul karena di mind-nya dia ada bread yang berasal dari mind of God, betul? Jadi, apakah message-message ini Kak Sasha supaya bilang kamu harus kembali lagi jadi living soul, betul? Kamu udah dead, betul? Iya. Itu dia. Kita buka Filipi 2 ayat 5. Coba kita minta sekarang Aca baca. Aca baca. Filipi 2 ayat 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Wow. Kalau biarlah pikiran ini pikirannya siapa Itin? Pikirannya Bapak. Mind of God, betul? Iya. Biarlah Iya. mind of God ada di dalam kamu. Artinya kalau misalnya Aca disuruh, mind of God ada di dalam kamu, artinya apa Aca? Aca, mind of God harus ada di dalam kamu loh Aca. Artinya Aca tidak. Artinya Aca tidak. Di pikiran Aca tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada yang di dalam itu. Tidak ada apa? Mind of God. Itu dia, Aca. Jadi kalau misalnya kita bilang, biarlah ini pikiran ada di dalam kamu. Karena pikiran ini nggak ada di dalam kamu. Makanya disuruh, ayo belajar. Ayo need closer study. Ayo lo belajar. Ini harus jadi first place. Ayo rajin belajar. Jangan buat excuses. Wah, gimana Jos? Mengerti itu, Jos? Ya. Kita disuruh belajar karena kita nggak punya the mind of God, betul? Dan kalau kita nggak punya mind of God, apa yang terjadi sama kita, Manda? Mati, Kak. Mati, dead soul, betul? Walaupun fisikalnya apa? Living physical, tapi dead soul. Jadi ya. Suaranya kecil. Oh, kecil? Halo? Yang lain gimana? Di sini jelas, G. Oh, jelas ya? Jelas juga. Coba lihat. Speaker, mic udah paling tinggi nih. Oke. Semoga Jos bisa jelas ya. Sekarang gimana Jos? Sudah bagus? Ya, nggak bisa kok sekarang. Bisa. Oke, mantap. Oke, sekarang homework-nya untuk hari Jumat. Ya, tolong susun ayat-ayat ini ya. Berdasarkan cerita ini, susun ayat-ayat ini. Oke, ini ayatnya. Tugasnya adalah susun. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayat. Terus
susun sesuai dengan cerita yang tadi kita ini. Harus susun ceritanya dan tolong kasih jembatannya. Jadi ayat jembatannya kayak jembatan tuh kayak gini. Oh, di sini ada kata revelation, di sini ada kata revelation, itu jembatan. Jadi kasih warna ya. Itu dia. Terus buang satu ayat yang tidak perlu. Boleh? Kumpul sebelum BS hari Jumat. Boleh gitu homeworknya? Apakah tak ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Jelas ya, Jos? Itu dia ya. Jelas ya. Manda gimana, Manda? Aca sudah dicatat homeworknya? Dinda bisa? Mama bisa ya? Jadi kasih jembatannya. Jadi dari ayat ini ke ayat ini apa kata yang sama, apa yang perlu ditekankan, terus kasih dia punya plus kesimpulannya apa ya? Kasih kesimpulannya ulang. Itu dia. Ya. Terus buang satu ayat yang nggak perlu. Kumpul hari Jumat. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Jadi Aca perlu bikin apa setelah belajar ini? Setelah belajar ini Aca mau bikin Apa? homework Mice. Oh, bikin homework. Oke. Apakah Aca tertarik buat belajar Revelation, Daniel and Revelation, Aca? Setelah baca kutipan-kutipan ini? Betul? Bagaimana, betul? Itu dia. Oke, sekarang kita baca kutipan lagi di TM 112.2, oke? TM 112.2. Sekarang Itin mau baca. Silakan Itin. Okay, Mice. The light that Daniel received from God was given especially for these last days. The visions he saw by the banks of the Ulai and the Hiddekel, the great rivers of Shinar, are now in process of fulfillment, and all the events foretold will soon come to pass. Wow. Jadi sekarang tadi terangnya tentang revelation kan? Dan itu untuk will be in the apa? Future. Sekarang dibilang the light of Daniel, betul? Daniel sekarang tadi Sekarang revelation. Daniel, pink ini pink. Kasih color code pink ya. Dan untuk apa? Last days, betul? Ini kan last days ya. Untuk last days lagi. Untuk akhir zaman. Dan vision he saw in the bank of Ulai and Hiddekel, itu Daniel berapa? Ayo, coba dilihat buku Danielnya. Daniel berapa? Dinda, Manda, Itin, Aca. Ayo, Daniel berapa? Hiddekel. Itin. Daniel 10 ayat 5. Daniel 10, oke. Bagaimana dengan Dinda? Daniel berapa yang ada sungai Hiddekelnya? Ada Ulainya. Itin Hiddekel. 4 deh. 4. Oke, Daniel 10. Ayat 4 ada Hiddekelnya kan? Betul. Apalagi? Ulai, Daniel berapa Ulai? Daniel 8 ayat 2. Betul, Daniel 8 juga. Betul? Itu dia. Jadi Daniel 8, Daniel 10, dan Daniel 10 kan satu vision, dia kan gabungan 11, 12 sambung kan? Daniel 10 itu satu vision semua. Jadi 10, 11, 12 semua. Dan itu semua
itu cerita di situ, ini sekarang dalam proses penggenapannya Kak Sasha gimana? Dan kita sudah di mana? Di 11 mau masuk 41 kan? Udah 11:40, bayangin. Wow. Itu dia. Ya, ini sedang proses fulfillment. Semua event-event yang dikatakan di buku yang ada penglihatannya di Sungai Ulai dan Hiddekel akan segera berlalu, akan segera berlangsung gitu ya. Waduh. Nah, bagaimana? Apakah Josh mau nggak belajar Daniel and Revelation dan lihat apa yang Tuhan sudah katakan sama kita supaya kita jadi umat-umatnya yang nggak kaget kalau terjadi. Gimana Josh? Dan kita bisa tahu, oh kita punya Tuhan yang in control everything artinya. Kalau Tuhan saya bisa kasih tahu sesuatu sebelum terjadi gimana? Kalau Tuhan kita kenal Tuhan yang sudah tahu semua yang akan terjadi, apakah artinya Dinda Manda Tuhan in control and in everything, Dinda? Iya betul Kak. Yeah. Itu dia. Dan itulah yang kita harus belajar karakter Tuhannya, peristiwanya, kedahsyatan Tuhannya, sehingga nanti waktu event-event ini came to pass, kita nggak akan takut karena kita tahu God is in control. Apakah dari pengalaman belajar kita bisa tahu, Tuhan in control sekali dalam segala sesuatu gimana? Boleh begitu? Boleh. Aduh, itu dia ya. Oke, kutipan lagi satu. Kita minta Josh untuk baca. Sampai sini dulu, Josh. Satu kalimat ini dulu. Okay. Let us give more time to the study of the Bible. We do not understand the word we should. Wow. Artinya kalau dibilang let us give more time to the study the Bible, artinya apa, Josh? Apa tadi? Apa yang terjadi kalau misalnya kita, Josh, kamu banyak belajar atau belajar Alkitab, artinya Josh apa? Keadaan Josh apa? Kalau memang Josh dibilang kasih lebih banyak waktu lah buat belajar Alkitab, itu artinya keadaan Josh apa? Belum apa? Sorry Josh, ketutup mic-nya. Masih belum mengerti. Artinya, coba sekarang, misalnya Josh ini ya, Josh, kamu harus kasih yang banyak dong. Artinya selama ini Josh kasih yang apa? Kamu give more dong. Artinya selama ini kasih yang apa? Kurang. Bagaimana? Betul nggak itu? Teman saudara-saudara, anak-anak. Betul? Betul. Itu dia. Jadi kalau Mrs. White bilang, Roh Kudus bilang, inspirasi Roh Kudus, kasih dong lebih banyak waktu buat belajar Alkitab. Artinya kita kurang belajar Alkitab. Itu dia. Dan karena kurang, hasilnya kita nggak apa? Nggak ngerti. Nggak ngerti, itu dia. Karena kurang. Artinya kalau kita give more time, kita punya understanding more and more. Betul, Dinda? Betul Kak. Itu dia, praise the Lord. Oke, mari kita lihat lanjut lagi. Josh, baca lanjut lagi. The book of Revelation opens with an injunction to us to understand the instruction that it contains. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy. Wow. Kalau kita belajar buku Wahyu dapat apa? Berkat. Berkat. Siapa di sini yang nggak suka berkat? Josh suka berkat? Ada gitu. Kalau berkat Tuhan bilang,
caranya dapat berkat dari Tuhan, belajar buku Wahyu. Apa berkatnya? Belajar dulu, baru nanti kamu tahu dan rasakan apa berkatnya. Apakah menjadi suatu berkat kalau kita bisa menjadi siap di peristiwa-peristiwa yang mengerikan di akhir zaman, Kak Sasha? Ketika semua orang panik, tertipu, kebingungan, kita hidupnya tenang, kita hidupnya bergantung sama Tuhan, kita hidupnya nggak pikir-pikir hari esok. Bagaimana Kak Sasha? Apakah itu suatu berkat? Betul, deh. Ketika orang lagi sibuk, aduh gimana nanti makan besok, kita nyanyi apa aja? Pandanglah burung-burung di langit. Betul aja? Betul. Itu dia. Itulah berkat buat orang yang belajar Revelation and Daniel. Itu dia. Oke? Oke. Jadi diberkati kamu kalau baca dan dengar. Betul? Ini dia. Jadi kamu diberkati kalau kamu read, hear, apalagi? Lanjut baca, Jos. Aku ya. Ya. God declares and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Jadi apa berkatnya? Orang yang cuma read and hear, betul? Ya. Betul Kak Sasha? Harus apa lagi Kak Sasha? Keep those things. Keep. Jadi baca, dengar, dan jalankan apa yang kamu baca dan dengar. Gimana? Bisa, Jos? Kenapa kita harus bikin itu? Karena apa? Waktunya sudah sangat singkat. Gimana? Waktunya sudah sangat singkat. The time is at hand artinya waktunya sudah singkat, Jos. Di mana kamu nggak bisa, artinya kalau waktu sudah singkat, artinya ada waktu di mana kamu nggak bisa lagi read, kamu nggak bisa hear, dan kamu nggak bisa keep, sehingga kamu nggak bisa dapat blessing-nya. Apakah kita mau tunggu di waktu itu, baru kita mau read, hear, and keep, Manda? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Makanya sekarang dibilang apa? Waktunya udah singkat, waktunya udah singkat. Read, hear, and keep. Betul? Oke. Kita akan minta kesediaan Aca buat baca. Lanjut, Aca. Halo. Halo, juga. Silakan. When we as people understand what this book means to us, there will be seen among us a great revival. Wow. Jadi, kalau misalnya kita understand, hasilnya apa? Hasilnya apa? Revival. A great revival. Betul? Siapa yang mau dapat a great revival? Ini dia. Mana suka dapat a great revival? Iya, Kak. Artinya a great revival adalah apa?
Dia punya apa? Boleh ulang, Nanda? Berkat, Kak. Dia punya berkat. Mantap. Artinya, dia punya berkat adalah great revival hasil understand. Kita udah read, hear, and keep. Dan karena kita tahu, the time is at hand. Waktunya singkat. Oke, lanjut lagi. Aca. We do not understand fully the reason that it teaches, notwithstanding the injunction given us to search and study it. Oke, jadi apakah kita ngerti nggak pelajaran yang dikasih oleh di Daniel and Revelation? Ngerti nggak? Nggak Dibilang sepenuhnya ngerti. Nggak sepenuhnya ngerti. Oleh karena itu kita diberikan ini ya, injunction itu kayak apa ya? Dia punya perintah gitu ya, amaran gitu ya. Coba, betul nggak Kak Sasha ya injunction ini? Iya, perintah ya. Iya, perintah ya. Jadi oleh karena itu kita diberikan perintah untuk cari, ngerti, dan belajar itu gimana. Itu dia. Jadi kenapa kita nggak ada revival? Karena kita nggak membuat first place pelajaran-pelajaran yang isinya the mind of God dalam kita punya kehidupan. Bagaimana Kak Sasha? Iya, betul. Itu dia. Jadi, biarlah ini kutipan-kutipan boleh membuat kita lihat, oh ternyata saya harus penting belajar apa? Daniel and Revelation. Adik-adik dah. Daniel and Revelation. Betul, Aca? Betul. Itu dia. Harus ada di pikiran Aca keberapa itu pelajaran Daniel and Revelation? Keberapa? 100. Jadi harus ditempatkan di pikiran Aca posisinya di tempat keberapa Aca? Ke-1. Betul? Apakah betul Jos? Setuju dengan Aca? Boleh? Betul Jos? Oke. Sekarang kita mau kasih ayat. Coba ini homework juga ya. Homework juga ini, jadi homeworknya ada 2, ini 1. Ini susun ayat. Jadi homework yang pertama adalah susun ayat. Ini. Dan yang kedua, sekarang ayatnya kakak kasih dia punya urutan, tetapi harus kalian yang simpulkan apa maksudnya, oke? Boleh gitu? Jadi tolong koneksikan Genesis 1:26 dengan Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Apakah boleh seperti itu? Homeworknya? Oke. Oke, jadi koneksikan. Jadi cara koneksikan, lihat apa koneksinya, apakah ada jembatannya, apa dia punya hubungannya, terus buat dia punya ringkasan, oke? Versi kita masing-masing. Terus kumpul sebelum BS Jumat. Oke, homework ini bukan paksaan, kerjakan atau enggak kerjakan terserah. Tapi yang jelas homework ini benefitnya adalah untuk kita punya keselamatan.
Kalau homework sekolah, homework mana-mana, homework yang dunia-dunia semua nggak hasilkan keselamatan. Tapi kalau homework ini dengan setia dikerjakan akan hasilkan keselamatan. Bagaimana? Tapi di sini nggak dipaksa. Jadi kalau misalnya hari Jumat BS terus nggak kerjakan homework, kita akan BS biasa, sama seperti biasa. Nggak ada yang akan kenapa nggak kerjakan homework, itu urusan masing-masing dengan Tuhan, sudah ya. Jadi tapi kita percaya karena kalian semangat banget, kita tahu nggak ada satupun yang akan nggak kumpulin homework. Itu dia, kita tahu banget itu. Karena yang kemarin kumpulin homework semua, mantap ya. Jadi pasti yang next ini akan kumpulkan juga, tapi ingat ini nggak ada paksaan, jadi nggak usah terbeban, tetap enjoy, happy lah dalam lihat firman Tuhan, dan lihatlah bahwa di dalam firman Tuhan itu ada the mind of God, betul Josh? Iya. Itu dia, tujuannya cuma itu loh Josh. Jadi ingat, kita pas belajar firman ini kenapa mau ada the mind of God, supaya saya bukan dead soul tapi menjadi living soul. Gimana? Boleh? Oke, jadi ini adalah introduction yang untuk memboost kita supaya kita semangat untuk belajar Daniel and Revelation. Ya, nanti kita mau belajar tentang Ka'bah, kita mau belajar tentang image of the beast, semuanya itu kita mau belajar pelan-pelan, step by step ya, Josh. Jadi kita semangat ya Josh, sebagai anak muda di Air Saman, ada Manda, Dinda, dan Josh, Itin, dan Aca ya. Walaupun kita masih muda, kita bisa dedikasikan hidup kita buat isi kita punya mind dengan the mind of God. Manda suka nggak mau kasih first place in your mind untuk menjadi the mind of God, punya semua the word of God semua di mindnya Dinda, mau nggak? Iya, Kak. Waduh, praise the Lord. Apakah Manda rasa rugi nggak? Aduh, selama ini kenapa aku jadikan saya punya pikiran jadi the mind of Satan? Rugi nggak? Rugi, Kak. Hasilnya apa? Kita punya kehidupan nggak pernah revival. Tapi kalau kita jadikan kita punya pikiran the mind of God only, the first place, akan ada a great revival dalam umat Tuhan. Mantap nggak itu dia? Oke, selamat berjuang ya semuanya. Kak Sasha, Dinda, Manda, Itin sama Aca ada pertanyaan? Mau tanya. Oh boleh Itin, silakan. Ke abomination. Yang mana sayang? Kalau tuh abomination yang cuma lalu down. Oh iya, Di itu homeworknya. Iya, nanti Mice chat masing-masing aja. Itu dia. Oke. Oke. Mantap. Yang penting kalian udah ada pengalaman untuk bisa buka sendiri. Itu kan beda kan sama waktu misalnya dengar doang. Betul, Josh? Ketika kita baca sendiri beda nggak, Josh, rasanya? Buka sendiri, betul, Josh? Iya. Nah, itu dia. Alkitab itu nggak pernah membosankan. Kalau ada yang bilang Alkitab membosankan, cara belajar kamu Alkitab yang salah. Betul, Josh? Gimana, Josh? Kalau ada orang bilang, belajar Alkitab bosen nih. Kamu punya cara belajar yang salah. Betul, Dinda? Manda? Iya, betul, Kak. Nah, itu dia, praise the Lord ya. Oke, puji Tuhan kita gunakan kesempatan ini untuk bisa belajar sama-sama, dan biarlah homework yang kakak kasih itu bisa membuat kalian lebih cinta lagi kebenaran, dan kita semua persiapan untuk ketemu juru selamat kita nanti di awan-awan ya, dan hadapin krisis di akhir zaman ini. Kita akan doa tutup, dan kita akan minta kesediaan bisa Mak bisa berdoa. Makasih Mak.